Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Uma hormati seluruh keluarga besar pesantren Tahfidz Maskanul Hufadz, yang Uma sayangi seluruh teman-teman yang bergabung pada Zoom kali ini. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita bertemu kembali walaupun di jam yang berbeda. Hari ini kita akan membahas mengenai kiat atau cara agar kita tetap istiqamah. Langsung saja pembahasan kita pada hari ini teman-teman sekalian. Tentu saja dalam agama ini salah satu yang paling sulit adalah istiqamah. Makanya ketika kita sholat kita selalu minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Sehari kita ucapkan sampai 17 kali, atau mungkin teman-teman mengucapkan lebih daripada itu ketika teman-teman melakukan sholat-sholat sunnah. Artinya, betapa pentingnya istiqamah dalam kehidupan kita. Mari kita bahas pada hari ini mengenai istiqamah. Apakah yang dimaksud dengan istiqamah, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat, teman-teman, istiqamah ini artinya kita menempuh jalan agama yang lurus, dia tidak belok kanan, dia tidak belok ke kiri. Istiqamah ini artinya atau bentuknya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir, batin, dan kita berusaha untuk meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai istiqamah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat ke-30. Keutamaan dari orang-orang yang istiqamah adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah. Apakah keutamaan orang-orang yang istiqamah? Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah pada pendiriannya, maka malaikat akan turun dan malaikat akan mengatakan, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi keutamaan dari orang-orang yang istiqamah adalah Allah janjikan surga. Ada kalimat di sini teman-teman sekalian, ada kalimat jangan takut, jangan sedih. Maknanya apa? Maknanya adalah jangan takut kepada akhirat yang akan kalian hadapi nantinya. Dan jangan sedih dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Kalau kita meninggal dunia, sahabat-sahabat sekalian, kita tinggalkan keluarga, ayah, ibu, kita tinggalkan anak-anak, kita tinggalkan harta, kita tinggalkan yang lain-lain. Tapi untuk orang-orang yang istiqamah tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena para malaikat-malaikat yang akan mengurus semuanya. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang istiqamah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang dijanjikan. Dan orang-orang yang istiqamah ini akan mendapatkan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Berikutnya teman-teman sekalian, kalau kita lihat Hasan Al-Basri ketika beliau baca ayat di atas ya, ayat Fussilat ayat ke-30, beliau langsung berdoa supaya istiqamah. Jadi doa istiqamah ini banyak sekali teman-teman sekalian. Salah satu doa istiqamah yang diucapkan oleh Hasan Al-Basri adalah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami ya Rabb. Maka berikanlah keistiqamahan kepada kami. Bagi orang-orang yang beriman, kita akan sangat takut kalau kita sudah mulai berbelok. Dan manusia biasa, kadang kita belok, kadang kita salah. Tapi orang-orang yang beriman cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya cepat, insya Allah. Kalau kita lihat ada ayat yang serupa atau hampir mirip dengan surah Fussilat ayat ke-30 tadi, berkenaan atau berkaitan dengan istiqamah, juga kita bisa lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai ke-14 mengenai keutamaan orang-orang yang istiqamah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 yang berisi informasi mengenai keutamaan orang-orang yang senantiasa istiqamah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak berduka cita. Mereka itulah para penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Istiqamah tidak mudah, teman-teman sekalian. Konsisten, persistence itu tidak mudah. Tapi kalau teman-teman istiqamah, kata Allah, balasannya adalah syurga. Teman-teman sekalian, kita lihat, pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku agama Islam ini. Yang dengan engkau ajarkan ini atau engkau beritahu ini, aku tidak perlu lagi bertanya kepadamu atau kepada orang lain setelahmu. Maka Rasulullah SAW berkata, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jadi, kunci dari agama ini adalah kita beriman kepada Allah dan kemudian istiqamah, konsisten dalam menjalankan apa yang kita tahu. Walaupun pasti dalam perjalanan kehidupan kita sudah tahu, tapi tetap kata Allah nggak boleh, tetap kita lakukan. Allah larang, tetap kita jalankan. Ada manusia ini kadang-kadang futur, teman-teman sekalian. Kita malas beribadah, jenuh beribadah, itu ada. Namanya manusia biasa. Makanya tadi kata Rasul, kalau engkau berkata aku beriman kepada Allah, berjuang dan berusaha untuk tetap istiqamah. Sebelum kita membahas atau membicarakan mengenai cara agar kita bisa istiqamah, kita harus tahu dalam proses perjalanan ibadah kita atau proses kehidupan kita, kita bukan manusia sempurna, sahabat-sahabat sekalian. Kita ingin istiqamah, tapi pasti dalam keistiqamahan kita ini ada kurangnya. Kadang-kadang istiqamah kita juga tidak bisa 100% karena kita manusia biasa. Setiap anak Adam ini berbuat dosa. Pasti ada salahnya. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan kita? Keistiqomahan kita yang kurang, konsisten kita yang kadang-kadang juga nggak sempurna. Bagaimana cara menutupinya? Dengan istighfar. Pembahasan mengenai istighfar sudah kita bahas minggu lalu, jadi umat tidak berpanjang-panjang mengenai pembahasan istighfar. Tapi istighfar ini teman-teman bisa lihat dalilnya dalam surah Fussilat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Kata Rasulullah, diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabb-mu adalah Rabb yang Maha Esa, maka istiqamah pada jalan yang lurus dan mohon ampun kepadanya. Jadi istiqamah itu pasti selalu bergandengan dengan istighfar. Kita ingat pembahasan yang kemarin ya teman-teman sekalian, seminggu lalu mengatakan istighfar itu juga kita lakukan setelah kita beramal salih. Harus beristighfar untuk menambal atau menutup kekurangan amal salih kita. Begitu juga dengan istiqamah. Kita tidak bisa 100% istiqamah, kita manusia biasa banyak salahnya. Maka istiqamah ini terus bergandengan dengan istighfar. Makanya hamba Allah, nasihat untuk diri umat sendiri, kita perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak istiqamah. Kenapa? Karena kadang amal soleh kita nggak sempurna. Kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan yang mungkin kita nggak sadari. Perbanyak istighfar. Dalilnya apa? Dalam surah Fussilat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk kita senantiasa beriman kepada Allah dan kemudian beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan keistiqamahan. Ada kurangnya dalam istiqamah kita. Sekarang kita akan membahas teman-teman sekalian mengenai kiat agar kita tetap istiqamah atau cara agar kita tetap istiqamah. Apa-apa saja caranya? Yang pertama, tentu saja kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan kalimat dua kalimat syahadat ini dengan baik dan benar.
Kalau kita betul-betul tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Teman-teman ucapkan, teman-teman hayati, teman-teman renungkan kalimat itu, maka itu bisa menjadi salah satu cara agar teman-teman bisa istiqamah. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu, ucapan kalimat syahadat itu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Artinya di sini Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengucapkan kalimat, ya Allah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Kami bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Engkau, ya Allah. Kalimat itu tidak hanya di lisan saja, tapi kita hayati, teman-teman sekalian, itu akan berdampak besar kepada kehidupan kita, kepada keistiqamahan kita. Beberapa waktu yang lalu, Uma bertemu dengan seorang teman, beliau mu'alaf. Beliau katakan, setiap kali aku bangun, aku selalu memperbaharui syahadatku. Ketika aku bangun tidur, aku bersyukur kepada Allah dan aku selalu memperbaharui syahadatku. Atau beberapa pekan yang lalu, Uma juga bertemu dengan seorang teman dan teman itu mengatakan, aku selalu dan aku sangat senang untuk memperbarui dan sungguh-sungguh dengan syahadatku. Jadi dia ucapkan syahadat itu, dia hayati betul-betul, teman-teman sekalian. Atau kemarin baru saja Uma bertemu dengan seseorang yang baru hijrah, orang Islam, berhijrah, kemudian dia katakan, suamiku itu sampai bersyahadat lagi. Padahal dia orang Islam, tapi dikatakan sampai bersyahadat lagi saking ingin berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Ingin berubah jadi orang yang lebih baik sehingga dia betul-betul meneguhkan dirinya bahwa ya Allah, Engkau satu-satunya Rabb, ya Allah, dan aku percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu, ya Allah. Bukan di lisan saja, tapi mohon maaf ya, tapi syahadat itu berdampak kepada kehidupan dia sehari-hari. Mari kita lihat teman-teman sekalian, dalam surah Ibrahim ayat ke-27, ada kalimat Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dalam penjelasan sebuah hadis dikatakan, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, lalu dia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat tadi. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya apa? Artinya dengan kalimat syahadat yang kita sungguh-sungguh menghayati itu, ketika berada di dunia, Allah akan teguhkan dia dengan Allah kasih semangat dia untuk beramal saleh. Allah kasih semangat dia untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Karena dia teguh dengan ucapan itu, dia hayati ucapan itu. Maka Allah bantu dia dalam melakukan amal-amal kebaikan. Di akhirat, bagaimana Allah teguhkan ucapan syahadat kita itu? Maka di akhirat ketika kita berada dalam kubur, ingat, kita akan ditanyai oleh kalimat mungkar dan oleh pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka Allah teguhkan agar kita mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkar dan nakir. Kita akan mampu untuk menjawab pertanyaan, siapa Robmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Jawaban itu akan keluar dari lisan kita kalau kita sungguh-sungguh dengan syahadat kita selama kita di dunia. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi cara pertama agar istiqamah, kita ucapkan, kita hayati, kita renungkan betul-betul kalimat syahadat kita. Kedua, bagaimana cara kita agar kita bisa istiqamah? Kita mempelajari Al-Quran. Tidak hanya mempelajari, tapi juga tadabbur Al-Quran. Kita menghayati sama tadi, kita merenungkan Al-Quran. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini untuk teman-teman semua dalam surah An-Nahl ayat ke-102 di sini dikatakan bahwa Al-Qur'an ini juga sebagai peneguh bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an itu diturunkan kenapa? Berangsur-angsur. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan langsung? Supaya kita belajar pelan-pelan atau pada saat itu supaya Rasulullah pelan-pelan belajar dan meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sebabnya kenapa Al-Quran tidak langsung banyak gitu.
tapi pelan-pelan. Begitu pula kita teman-teman sekalian, kita belajar agama ini pelan-pelan, kita belajar, kita amalkan, kita belajar, kita hayati pelan-pelan, kita renungi, seperti itu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-32, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Dalam surah Al-Furqan ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berkatalah orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekali turun saja? Kemudian dijawab apa? Demikianlah supaya Allah memperkuat hati dengannya dan kami membacanya dengan tartil, dengan teratur dan benar. Jadi itu hikmah bahwa kita bisa istiqamah kalau kita mempelajari Al-Qur'an, tidak tiba-tiba langsung bisa. Kita belajar Al-Quran pelan-pelan, kita baca, ini nasihat buat umat, kita hafalkan, kita tadabur, kita hayati, kita amalkan, kita ajarkan. Begitu, secara pelan-pelan dan istiqamah. Makanya kalau kita baca Quran, kita diminta bukan baca Qurannya cepat-cepat, tapi warattilil Qur'ana tartila. Kita diminta baca Quran itu pelan-pelan, baca Quran itu tenang, baca Quran dengan tartil, supaya Quran itu tidak hanya di lisan saja, tapi dia membekas di setiap diri orang-orang yang beriman. Dalam surah Fussilat ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwalil ladzina amanu hudaw wa syifaa." Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan Fussilat ayat 44 ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Quran adalah petunjuk bagi hati orang beriman dan obat penawar bagi hati dari berbagai macam keraguan. Jadi kalau mau istiqamah, supaya kita istiqamah dalam berbagai macam hal, berbagai macam amal salih, maka juga diperhatikan Qur'annya. Uma juga sering katakan sama teman-teman semua, Uma pernah tanya sama guru, Syekh, biasanya kalau baca Quran tuh yang paling enak tuh kapan ya? Karena kan kita sibuk, kadang-kadang kita bekerja, kadang-kadang kita nggak bisa baca Quran banyak. Kemudian beliau katakan di awal hari, sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas, kalau teman-teman bekerja, teman-teman sekolah, teman-teman melakukan berbagai macam pekerjaan di luar sana, maka awali hari itu dengan Al-Quran. Karena kalau tidak, teman-teman akan merasa hutang. Wah, aku belum selesai nih, belum selesai. Nanti lama-lama jadinya nggak baca. Jadi awali hari, bangun tidur, makanya orang Islam itu harus tidurnya cepat, tidurnya cepat, bangunnya juga cepat. Dia banyak bangun ketika hari masih gelap, qiyamul-lail, menghidupkan malam. Jadi mulai hari itu dengan Quran. Ketika harinya istiqamah dengan Quran, Masya Allah, maka insya Allah teman-teman bisa Allah jaga menjadi orang yang istiqamah. Kemarin salah seorang guru Uma pernah mengatakan begini teman-teman sekalian, kita ini nggak boleh jadi orang Islam yang biasa-biasa aja. Orang Islam yang luar biasa itu orang Islam yang punya komitmen. Komitmen terhadap ibadahnya. Misal, saya komitmen bahwa saya seminggu saya akan tahajud, misal seminggu 3 kali. Itu bukan jadi sunnah lagi buat orang ini misalnya. Itu bisa menjadi perkara yang wajib. Atau saya berkomitmen untuk puasa Senin dan Kamis bagi orang-orang dengan level tertentu itu bukan sunnah lagi, bisa jadi wajib buat dia gitu. Karena sebegitunya dia ingin agar istiqamah. Kadar keimanan seseorang beda-beda teman-teman sekalian. Tapi ada jenis orang-orang yang Senin Kamis bukan lagi sunnah buat saya. Karena itu sudah saya lakukan terus-menerus misalnya. Jadi kita harus punya komitmen teman-teman sekalian kepada diri kita sendiri. Kita mau ibadahnya yang mana yang kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya puasa Senin Kamis, atau misalnya teman-teman tahajud, atau misalnya teman-teman sholat qobliyah ba'diyah, itu setiap orang berbeda-beda. Tapi harus ada amalan yang diunggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita komitmen dengan amalan-amalan itu. Yang mungkin buat orang lain itu sunnah, tapi itu menjadi sesuatu yang wajib untuk kita. Begitu teman-teman sekalian, nasihat untuk umat sendiri. Ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah? Hampir sama tadi yang Uma ucapkan, berkomitmen menjalankan syariatnya Allah. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Amalan yang berterusan walaupun sedikit. Amalan yang kita paksa untuk kita bisa rutin melakukannya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa amalan sedikit namun teman-teman terus lakukan, itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi hanya sekali dilakukan. Contoh,
Teman-teman baca Quran misalnya setiap hari, satu hari misalnya satu halaman. Itu lebih baik dibanding teman-teman hanya baca Quran Ramadan. Ramadan aja baca Quran, kemudian menghatamkan sampai beberapa kali, tapi sisa harinya tidak baca Quran. Jadi sedikit-sedikit tapi setiap hari dilakukan. Daripada langsung banyak, kemudian besoknya tidak dilakukan lagi. Begitu teman-teman sekalian. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah amalan-amalan yang rutin. Sedikit-sedikit tapi rutin. Dan Nabi Muhammad ini sangat melarang kalau kita putus amal begitu saja. Yang biasanya sholat malam, kemudian putus amalan begitu saja. Beliau pernah mengatakan hal ini kepada Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Umar ini dicela oleh Rasulullah SAW karena meninggalkan sholat malam. Karena Ibnu Umar ini selalu sholat malam. Suatu ketika Ibnu Umar itu meninggalkan sholat malam, maka apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Dulu biasa sholat malam, namun sekarang tidak mengerjakannya lagi. Jadi kalau teman-teman sudah sampai di level ibadah tertentu, kemudian teman-teman putus, inilah yang dicela oleh Rasulullah SAW. Padahal kalau kita istiqamah, misalnya sholat malam teman-teman sekalian, kemudian teman-teman masa muda sholat malam, kemudian akhirnya masa tua teman-teman jatuh sakit nggak pernah sholat malam lagi, teman-teman tetap dihitung sebagai orang yang selalu sholat malam. Kenapa? Karena kemarin-kemarin selalu istiqamah sholat malam. Tidak sholat malamnya harinya karena rukhsah, sebuah keringanan ya memang, atau memang karena ada alasan syar'i. Tetap dinilai oleh Allah sebagai orang yang sholat malam. Teman-teman misalnya apa? Puasa atau saum Senin Kamis. Tiba-tiba suatu ketika karena alasan yang syar'i teman-teman tidak bisa melakukannya, misalnya karena safar gitu ya, teman-teman tidak bisa melakukannya. Padahal teman-teman selalu rutin. Teman-teman tetap dinilai sebagai orang-orang yang selalu puasa atau selalu saum Senin dan Kamis. Jadi itu sebenarnya pahala untuk orang-orang yang istiqamah itu kalau suatu ketika kita tidak bisa melakukannya karena alasan yang syar'i, alasan tertentu, maka Allah tetap nilai kita sebagai orang yang melakukan sholat malam atau melakukan saum tadi. Begitulah teman-teman sekalian. Kenapa kita harus melakukan amalan yang rutin? Karena amalan rutin ini mencegah virus futur. Apa itu futur? Jenuh atau malas untuk beramal. Manusia ini kadang kita semangat beramal, kadang kita malas. Itu hal yang biasa. Jadi kalau kita continue melakukannya setiap hari, itu adalah salah satu cara untuk kita menghilangkan virus futur, virus malas untuk beramal. Kalau kita beramal sesekali, namun banyak, kadang kita malas, kadang kita jenuh, kadang kita capek. Tapi kalau teman-teman sedikit-sedikit, tapi terus-menerus, maka biasanya rasa malasnya akan hilang. Dan semangat untuk beramal insya Allah akan ada. Keempat, bagaimana cara kita agar kita bisa istiqamah? Kita senantiasa membaca kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah terdahulu yang menjadi teladan untuk kita. Banyak sekali teman-teman sekalian dalam Al-Quran, atau dalam Sirah Nabawiyah, atau dalam kisah-kisah para sahabat, bagaimana diceritakan orang-orang soleh ini begitu istiqamah. Teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Hud, ayat ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu. Kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu teman-teman sekalian, itu sepertiganya itu isinya adalah kisah-kisah. Teman-teman bisa lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat misalnya. Teman-teman bisa lihat surah Yusuf atau kisah Nabi Yusuf. Teman-teman bisa baca kisahnya Siti Maryam. Teman-teman bisa membaca siapa lagi kisah nabi-nabi yang lain gitu ya. Jadi Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah-kisah. Di mana kisah-kisah ini dalam surah Hud ayat 11 tadi diucapkan, dengan kisah-kisah ini kami teguhkan hatimu. Banyak ya kisah-kisah bagaimana para nabi-nabi kita istiqamah teman-teman sekalian. Kita lihat contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau istiqamah luar biasa. Ya Allah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 68 sampai 70. Di situ ada potongan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu teguh dan istiqamah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun beliau dilempar ke dalam api. Tetap teguh.
kemudian akhirnya api itu menjadi dingin. Dan di sini kita bisa lihat bahwa terkadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, kadang-kadang kalau kita dikasih ujian-ujian dahsyat, nggak semua orang bisa istiqamah, nggak semua orang bisa teguh berpendirian, teman-teman sekalian. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi salah satu kisah kejadian dahsyat yang mungkin menurut semua orang mematikan, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam punya prasangka baik dengan Rabbnya, dengan istiqamah, akhirnya beliau mendapatkan sesuatu yang tidak baik menurut mata manusia, tapi keistiqamahan itulah yang menolongnya, keistiqamahan terhadap agama Allah. Ya, yang menarik adalah teman-teman sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, teman-teman sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Istiqamah sampai akhir, apapun yang terjadi istiqamah. Lihat teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian-ujian tersebut, beliau menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau selamat. Juga kisah Nabi Musa alaihissalam juga diuji dengan begitu dahsyat. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai ayat 62, di mana pada saat itu Nabi Musa alaihissalam bersama dengan pasukannya itu sudah dikejar-kejar oleh Firaun dan mau masuk ke dalam laut, dan orang-orang sudah ketakutan, pasti tenggelam gitu. Kemudian mereka ketakutan, mereka mengatakan sesungguhnya kita akan disusul oleh Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 62? Beliau mengatakan, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Teguh. Itu namanya teguh, teman-teman sekalian. Apapun yang terjadi, teguh. Apa yang terjadi kepada kita pada saat kita dalam kondisi yang sempit, teman-teman sekalian? Apakah kita juga sama memiliki keimanan yang teguh dan yakin bahwa pertolongan itu akan datang? Atau justru ketika diuji dengan sedemikian dahsyat kita menjadi tidak istiqamah, tidak teguh terhadap pendirian kita, tidak teguh terhadap keimanan kita, tidak yakin bahwa Allah datang untuk menolong kita. Tapi kisah-kisah dalam Al-Quran ini menyadarkan kepada kita, Allah itu datang, teman-teman sekalian, dengan pertolongannya yang luar biasa. Ingat kisah perang tahun 2 Hijriah, ya. Perang apa itu namanya teman-teman sekalian? Mumal tiba-tiba lupa. Tahun 2 Hijriah sebelum perang Uhud, perang Badar, ya. Perang Badar, teman-teman sekalian. Bagaimana teguhnya Rasulullah SAW pada saat itu umat Islam 313 orang saja melawan orang-orang kafir Quraisy 1000 orang. Persenjataan umat Islam itu sangat sedikit. Teguh, berpendirian, yakin, berusaha ikhtiar maksimal, berdoa maksimal. Dengan keteguhan, keyakinan itu, keistiqamahan untuk tetap terus taat kepada agama Allah, tetap teguh dalam beribadah kepada Allah, memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Maka perang Badar itu dimenangi oleh umat Islam. Jadi kisah-kisah itu mengingatkan atau membuat kita semangat, teman-teman sekalian, untuk istiqamah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Insya Allah. Kelima, bagaimana cara kita bisa istiqamah, sahabat-sahabat sekalian? Yang kelima adalah memperbanyak doa agar Allah kasih kita istiqamah. Doanya banyak ya, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 146 sampai 148. Di situ ada berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya dalam surah Ali Imran ayat 146 sampai 148, di situ ada kalimat Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Salah satu doa istiqamah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, teguhkanlah pendirian kami, teguhkanlah pendirian kami, itu doa istiqamah. Teguhkanlah pendirian kami, istiqamahkanlah kami ya Rabb, dan tolonglah kami dari orang-orang yang tak beriman kepadamu. Kemudian kalau doa istiqamah lainnya teman-teman juga bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-250. Itu juga doa istiqamah yang banyak dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah 250 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya hampir sama seperti tadi ya. Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, teguhkan pendirian kami, istiqamahkan kami ya Allah, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang tak beriman kepadamu.
Doa istiqamah lainnya, teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Di situ ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, ini doa yang biasanya teman-teman sering sekali ucapkan supaya teman-teman istiqamah. Biasa kalau dalam kajian-kajian atau setelah selesai sholat, teman-teman doa ini kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya? Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini suka kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami ya Rob. Dan karuniakanlah kami kasih sayang dari sisi Engkau karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, saya sudah dikasih hidayah ya Allah, jangan kembalikan saya kembali kepada masa hidup yang terhina, masa hidup yang jahil di masa lalu ya Rob. Begitu teman-teman sekalian. Atau doanya Rasulullah yang juga Umar sering ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Teman-teman sekalian, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Rasulullah, Rasul, kenapa engkau suka sekali doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Kenapa suka sekali doa istiqomah itu? Kenapa suka doa itu? Ada apa? Apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan, keistiqomahan dalam iman. Namun siapa saja yang Dia kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Jadi kita minta pertolongan sama Allah agar kita digolongkan sebagai orang-orang yang istiqamah. Keenam, bagaimana cara kita bisa istiqamah teman-teman sekalian? Tentu saja bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang salih. Ini pasti dan harus. Harus. Teman-teman, Umat selalu katakan, boleh kita berteman dengan siapapun, umat Islam harus open-minded, kita menyadari berbagai macam perbedaan di luar sana, kita respect satu sama lain, lakum dinukum waliyadin, kamu ibadah, saya ibadah, kita tidak saling mengganggu, kita saling menghormati, tapi circle, inner circle, circle terdekat kita itu harus orang-orang yang saleh. Dalam surah Ali Imran ayat ke-101, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bagaimana mungkin kalian menjadi orang yang tak beriman kepada Allah, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian? Bagaimana mungkin kalian menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah? Ayat-ayat Allah dibacakan. Rasul pun berada di tengah-tengah kalian. Kemudian dilanjutkan kembali, barang siapa yang berpegang teguh istiqamah kepada agama Allah, sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya teman-teman sekalian, seharusnya, apalagi kita tinggal di Indonesia, di sini juga Uma lihat ada teman-teman Malaysia, teman-teman Brunei, kita ini mayoritasnya adalah orang-orang Islam. Jadi seharusnya mudah bagi kita dalam menjalankan agama kita, mudah bagi kita untuk istiqamah, dengar pengajian, baca Quran mudah karena kita adzan terdengar di mana-mana, masjid di mana-mana mudah teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk orang-orang yang tinggal di sebuah negara dengan mayoritas Islam untuk tidak belajar Islam atau tidak tahu tentang agamanya sendiri. Nggak mungkin kita tidak tahu bahwa hijab itu wajib. Mustahil misalnya kita tidak tahu bahwa kita harus baca Quran setiap hari misalnya. Begitulah. Jadi kita kembali lagi cara istiqamah, kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Uma baru kembali dari Amerika 2 minggu yang lalu, sahabat-sahabat sekalian. Di sana Uma bertemu dengan banyak sekali para penghafal Quran yang tinggal di negara minoritas Islam. Kenapa mereka bisa menjadi penghafal Quran, padahal lingkungan sekitarnya sangat heterogen, bermacam-macam, agama macam-macam, dari negara macam-macam. Tapi banyak penghafal Quran dari Amerika. Sesuatu yang hebat, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena komunitas yang diikutinya adalah komunitas Islam. Sahabat terdekatnya adalah orang-orang yang salih, sehingga dia pun terbentuk istiqamah menjadi orang-orang yang salih pula. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-119? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita diminta untuk, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Kita diminta untuk terus bersama-sama dengan orang-orang yang salih. Mereka itu harta berharga untuk diri kita. Jangan jauh-jauh sama orang-orang salih, jangan jauh-jauh teman-teman sekalian. Boleh berteman dengan siapapun, tapi kembalinya lagi harus dengan orang-orang yang salih.
Mereka itu men-charge kayak baterai handphone yang di-charge sehingga dia full lagi. Sahabat-sahabat soleh itu charge iman kita sehingga kita yang tadinya futur, yang tadinya malas beribadah menjadi semangat lagi. Ya, tentu saja sebuah hadits yang sangat terkenal yang sudah sering Uma bacakan dan sering teman-teman dengar. Rasulullah selalu ingatkan, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi akan wangi juga. Siapa yang berteman atau berkawan dengan pandai besi akan kena apinya dan kena baunya juga. Ya, artinya apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang, larangan bersahabat ya, yang sahabat erat dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita. Dan hadis ini juga menunjukkan atau menganjurkan kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi kalau teman-teman sekarang di sini banyak santri-santri masukkan hufat, sekarang kalian sedang berada di sebuah tempat syurganya dunia, pesantren Quran yang setiap hari bersama dengan Quran. Kelak teman-teman keluar dari pesantren. Kemudian yang ingin Uma juga sampaikan terakhir pada hari ini adalah istiqamah itu bukan hanya sekedar masalah hati atau lisan, tapi istiqamah itu juga dengan anggota badan. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, kita tahu bahwa pokok istiqamah itu adalah hati. Hati yang bertauhid kepada Allah. Hati yang tadi ya dengan kalimat syahadat kita meyakini, kita sungguh-sungguh menghayati itu tauhid yang paling itu istiqamah yang paling pokok, yaitu istiqamah hati di atas tauhid. Dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dan meneguhkan pendirian mereka. Istiqamah paling utama adalah istiqamah hati, yaitu perkara tauhid. Namun teman-teman sekalian, tidak berhenti sampai di situ. Istiqamah hati itu maknanya apa? Kita istiqamah dengan mengagungkan Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah, yakin kepada Allah, doa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu tauhid yang berkenaan dengan hati. Tapi tauhid tidak hanya sekedar hati dan lisan saja. Atau istiqamah itu tidak hanya istiqamah di hati saja. Tapi istiqamah juga dengan seluruh anggota badan. Apa yang paling penting untuk istiqamah dari seluruh anggota badan ini? Salah satunya adalah lisan, teman-teman sekalian. Hati istiqamah, lisannya juga istiqamah. Kenapa? Karena setelah hati, perkara yang juga sangat besar untuk dijaga keistiqamahannya adalah lisan. Kenapa? Karena lisan adalah penterjemah hati. Karena lisan adalah pengungkap isi hati. Makanya kalau kita bicara istiqamah, bukan cuma istiqamah dalam hati, istiqamah juga di dalam lisan. Karena lisan ini menerjemahkan hati kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk istiqamah menjaga lisan juga, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan kemudian Rasul melanjutkan, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Artinya Rasul minta kepada kita, ketika engkau merasa engkau teguh memegang keimananmu kepada agama Allah ini, maka yang paling juga harus engkau perhatikan untuk istiqamah adalah lisanmu. Kita lihat lagi hadis terakhir ya pada hari ini, akan tutup ya, hadis riwayat Tirmidzi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya ini mereka meminta kepada lisan. Di pagi hari seluruh anggota badan kita ini minta kepada lisan. Apa kata mereka? Wahai lisan, takwalah kepada Allah dan jaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami semua ini tergantung kepadamu, wahai lisan. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Tapi kalau engkau, wahai lisan, istiqamah, maka kami pun juga akan istiqamah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya teman-teman sekalian, hari ini kita kembali mengingat ya bahwa betapa dahsyatnya istiqamah. Kita sudah bahas mengenai keutamaan istiqamah, Allah balas dengan surga. Kita sudah bahas juga bagaimana istiqamah itu harus diiringi dengan beristighfar. Kita juga sudah bahas bagaimana keutamaan cara-cara agar kita bisa istiqamah. Dan tausiah Uma pada hari ini ditutup dengan istiqamah itu juga tidak hanya sekedar teguh dalam agama ini, tapi juga lisan.
yang harus diperhatikan karena lisan adalah penterjemah hati. Seorang mukmin yang baik adalah dia berpikir sebelum dia berbicara, lisannya adalah lisan-lisan yang istiqamah, lisan yang baik, lisan yang mengajak orang-orang juga untuk bisa dekat dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, Umar rasa cukup pada hari ini pembahasan mengenai istiqamah.